unggahan story dari salah satu public figure, Lady Nayawan ya, di IG story-nya yang mengungkap sebuah fakta dugaan perselingkuhan antara Sahnas dengan suaminya Randy. Nah, apakah ini masuk dalam kualifikasi sebuah tindak pidana pencemaran nama baik? Story itu kan berkaitan dengan dugaan perselingkuhan. Dugaan komunikasi yang terjadi itu adalah fakta, bukan editan, bukan sebuah istilahnya manipulasi, rekayasa begitu ya, atau rekayasa. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, penilaian, oke. pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan. Berarti apa yang disampaikan oleh Mbak Lady Nayawan ini kenyataan gitu, sesuai dengan faktanya begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media sosial dan juga di media massa. Bersama Bang Nasrullah Nasution, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan ulasan terkait dengan unggahan story dari salah satu public figure, Lady Nayawan ya, di IG story-nya yang mengungkap sebuah fakta dugaan perselingkuhan antara Sahnas dengan suaminya Randy. Nah, apakah ini masuk dalam kualifikasi sebuah tindak pidana pencemaran nama baik? Nah, nanti kita akan bahas bersama dengan Bang Nasrullah Nasution. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Halo Pengacara. Bang Nasrullah, Bang Nasrullah, beberapa waktu jam ini gitu lagi rame, lagi viral, sedang dibahas terkait dengan kasus dugaan ya, masih dugaan ya, perselingkuhan antara seorang public figure dengan public figure lainnya begitu ya, seorang yang dua-duanya terikat perkawinan begitu ya. Nah, salah satu istri dari yang diduga melakukan ini menggugah sebuah story ya, beberapa story lah. Screenshot ya. Jadi kita mendapatkan tangkapan layar ini, kemudian kita coba analisis nih. Apakah sebuah curhat lah katakanlah gitu ya di media sosial dalam bentuk IG story ini, apakah ini masuk dalam sebuah kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik ya, karena di situ di story-nya itu sangat jelas mention, dia mencantumkan nama orang-orang yang diduga atau dituduh melakukan dugaan perselingkuhan itu, Bang. Nah, Abang melihat story-nya nggak? Saya sudah lihat. Sudah lihat story-nya, sudah juga baca berapa poin-poinnya. Terus di situ juga sudah ada komunikasi antar para pihak yang diduga pelaku ya. Terus juga ada klarifikasi yang dilakukan, permintaan maaf juga sudah dilakukan, pengulangan pun terjadi gitu kira-kira. Kalau menurut rentetan story-nya seperti itu ya. Tapi kalau secara umum pada pokoknya itu story itu tentang apa sih, Bang, sebenarnya? Ya, kalau story itu kan berkaitan dengan dugaan perselingkuhan, terlepas itu benar atau tidak, mungkin proses pembuktian akan menentukan. Iya, harus ada proses hukumnya. Hukumnya ya, tapi komunikasi yang terjadi itu adalah fakta. Ya, komunikasi yang terjadi itu adalah fakta, bukan editan, bukan sebuah istilahnya manipulasi, rekayasa begitu ya, atau rekayasa. Terus juga fakta-fakta lainnya juga bisa diungkap dan sudah bisa disampaikan. Tapi yang cukup menarik adalah kebanyakan masyarakat kita, terlepas dari perkara ini, Bang ya, lebih menarik membawa itu kan sebenarnya persoalan keluarga. Privasi pribadi yang dibawa ke publik. Nah, ketika dibawa ke publik itu ada dampaknya, dampak bukan hanya bicara dampak hukum, tapi juga dampak lainnya, mungkin secara psikologis, sosial dan seterusnya gitu ya. Kenapa? Tentunya masing-masing pasangan punya pasangannya. Yang kedua punya keluarga besar. Yang ketiga punya anak, mungkin di situ dalamnya. Sehingga ini mungkin ya yang akan menjadi analisa yang cukup menarik sebenarnya dari sisi hukum, dan tentunya akan kita bahas karena kita kan bicara sisi hukum. Ya, karena ini bagian dari edukasi ya. Bagian dari edukasi masyarakat. Jadi bukan hanya perkara ini, tapi juga perkara-perkara lainnya. Seperti dulu
Norma Risma misalkan. Kemudian yang terakhir itu ada Inara Rusli juga Inara ya, Rusli menyampaikan juga dalam IG story gitu ya. Akhirnya saling lapor terjadi, kan gitu kira-kira ya, saling lapor terjadi. Dan ini mungkin perlu ada ketegasan juga dari mungkin aparatur yang berwajib gitu ya terkait dengan hal-hal seperti ini sebenarnya. Masuk kualifikasi nggak sih gitu ya, pada ada edukasi ke masyarakat. Iya, ini kan story ini kan disampaikan melalui media sosial gitu ya. Iya, artinya curhatan ini disampaikan melalui IG Instagram gitu ya. Dan masuk dalam kualifikasi sebenarnya juridiksinya dari Undang-Undang ITE gitu ya. Informasi dan transaksi elektronik begitu ya. Betul. Kan ada di situ di pasal 27 ayat 3 itu kan ada larangan terkait dengan menyebarkan atau mentransmisikan konten atau isi informasi yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan gitu. Dan ini kan secara globalnya ini kita melihatnya apakah ini masuk dalam kualifikasi itu atau tidak Bang sebenarnya? Atau memang ada aturan pelaksanaan terkait dengan pasal 27 ayat 3 itu Bang? Iya, jadi gini, memang ada surat keputusan bersama ya. Keputusan bersama itu Kominfo, Kejaksaan, dan Kepolisian terkait bagaimana penerapan dalam Undang-Undang ITE, ya khususnya tadi yang Bang Heri sampaikan. Di sini dikatakan itu keputusan bersama itu terbitnya pada tahun 2021. Ya, 2021 mungkin karena maraknya laporan-laporan ya terkait dengan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, padahal sebenarnya itu fakta gitu ya. Tapi udah lapor dulu aja. Karena fakta itu harus bisa dibuktikan dengan proses peradilan, misalkan gitu kan. Ya, kalau untuk menuduh seorang itu pelakor, menuduh seorang itu apa segala macam, ya itu harus proses pembuktian. Mungkin saking maraknya itu akhirnya dibuatlah mungkin surat keputusan bersama ini, di mana dikatakan di dalam poin C-nya itu terkait pasal 27 ayat 3 pasal 27 ayat 3 ini ya. Itu tentang apa Bang? 27 ayat 3 Undang-Undang ITE Bu ya. Enggak, yang SKB-nya itu tentang apa Bang? SKB-nya ini nomor dan tentang apa? Tahun 2021 ya, nomornya itu karena ada 3 instansi, berarti nomornya ada 3. Tahun 2021 ya. Tahun 2021 ya. Tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ini publik ya, bisa didapatkan oleh masyarakat ya Bang ya. Tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, di sini Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi itu ketentuan itu sebagai implementasi atau pelaksanaan dari Undang-Undang ITE khususnya. Betul. Nanti yang kita bahas pasal 27 pasal ayat 3. 27 ayat 3. Dikatakan dalam pasal 27 ayat 3 itu kan ya, di sini ada pedoman implementasinya, bagaimana dalam pelaksanaannya gitu ya. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, tadi kan bicara pencemaran nama baik ya. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan. Nah, kalau dari story-nya yang disampaikan oleh Mbak Lady Nayawan ini masuk nggak kategori yang 4 tadi itu Abang sebutkan? Kalau saya sih masuk yang kenyataan gitu karena ya? udah ada komunikasi antara siapa tuh ya tadi yang diduga pelaku gitu ya dengan beliau, dan sudah ada permintaan maaf tidak mau mengulangi, terus ada pengulangan gitu kira-kira begitu ya. Dan itu pun semuanya terekam dengan baik dalam chat. Saya coba chat WhatsApp atau chat apalah ya, pokoknya itu terekam dengan baik lah. Ada yang menarik juga, ada yang menyebut bahwa komunikasi itu antara si Mas Randy dengan Mbak Sahnas itu melalui aplikasi chatnya Gojek. Gojek ya? Ya, itu menarik loh Bang. Saya baru tahu gitu, ternyata chat aplikasi Gojek itu bisa chat sesama pengguna Gojek gitu. Ini temuan baru berarti ya? Bukan temuan sih Bang, kita baru tahu aja. Ini bisa jadi ya, tapi jangan di. Boleh digunakan tapi untuk yang baik gitu. Chat kan boleh kan. Chat. Lo diduga untuk menghindari Abang Gojek nih, jadi komunikasi dengan Abang Gojek. Oh gitu ya, bisa ya. Ya tapi Bang, kalau Abang bilang tadi ini masuk dalam kualifikasi yang ke berapa tadi 4 ya, berarti yang masuk dalam kategori
kenyataan begitu ya. Iya. Berarti apa yang disampaikan oleh Mbak Lady Nayawan ini bisa dikatakan atau saat ini bisa disebut sebagai hal yang disampaikan adalah kenyataan gitu, Iya. sesuai dengan faktanya begitu ya, gitu, bukan sesuatu yang mengada-ngada. Karena Iya, kalau dalam pencemaran nama baik itu memang dia menyampaikan di muka umum sesuatu yang tidak benar begitu ya, Betul. atau dia bisa dikatakan bermuatan fitnah begitu ya. Iya. Satu hal yang mungkin juga perlu istilahnya itu ya, bahasanya kita harus pahami adalah bahwasannya walaupun itu fakta ya, terus juga emang sih kalau kita lihat ini kan rangkaian dari proses yang sudah sekian lama ya, setahun kalau tidak salah Bang ya. Juli 2022 ya. 2022 sampai sekarang, terus akhirnya dibongkar lagi dan terbongkar lagi, dan akhirnya ini sudah saya nggak tahu udah di ujung tanduk atau belum, tapi mudah-mudahan ada solusi terbaik lah buat mereka, karena mereka juga sama-sama sudah punya pasangan masing-masing. Saya nggak tahu sudah punya anak juga mungkin. Anak ada ya sepertinya ya. Mudah-mudahan ini tidak sampai akhirnya membuat jadi permasalahan menjadi lebih melebar. Karena ini kan jejak digitalnya ini kan pasti nanti ada sampai nanti gitu ya. Iya, betul. Bahkan sampai anaknya nanti dewasa itu ada begitu ya. Betul. Saya sih sangat sangat mengapresiasi prosesnya mungkin yang sudah dilakukan oleh misalkan seperti Mas Desta dengan Mbak Natasha Rizky begitu ya. Iya, cukup mereka yang tahu, tidak diumbar ke publik, kemudian sama-sama menyelesaikan dengan baik kan begitu ya. Mungkin itu Bang yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas ulasannya dan juga waktunya. Terima kasih juga sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa terus dukung Halo Pengacara, subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Halo Pengacara. Terima kasih sekali lagi. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.